sukacita? Amin. Amin. Minggu lalu atau maksudnya tanggal 6 kita sudah diajar oleh firman Tuhan bahwa iman membuat kita menikmati keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Bapa di sorga. Tetapi untuk menikmatinya, untuk mengalaminya, kita harus percaya kepada Yesus. Di dalam Efesus pasal 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berbunyi seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita, lalu kita percaya, maka kita selamat. Nah, anugerah keselamatan itu pemberian Allah, bukan usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Juru Selamat kita. Sehingga firman Tuhan menegaskan kita pada tanggal 6, kuasa iman itu yang pertama yang harus kita sadari, harus kita yakini adalah iman menyelamatkan kita. Karena iman kepada anugerah Allah itu memberi keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini perlu dan penting kita sadari. Ya, sering sekali kita berpikir, waduh, iman saya mana kuasanya? Firman Tuhan ini berkata, iman kita kepada anugerah Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita, menghasilkan keselamatan. Amin. Ini kuasa pertama daripada iman. Iman itu membuat kita menikmati, mengalami keselamatan. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengajar kita tentang kuasa iman yang kedua. Kuasa iman yang kedua, yaitu iman menjadikan kita menjalani hidup di dalam ketentraman. Iman menjadikan kita menjalani hidup dalam ketentraman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada pertanyaan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Injil, yang nadanya sama. Yaitu pertanyaannya seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Itu Lukas 8 ayat 25. Lalu yang kedua, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Matius 8 ayat 26. Yang ketiga, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 40. Dari tiga catatan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menanyakan iman kita. Dan latar belakang daripada pertanyaan ini adalah di mana Tuhan Yesus mengajak para rasul, mengajak para murid untuk melakukan perjalanan naik perahu. Dan ketika sedang mereka asik dalam perjalanan naik perahu itu, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Dikatakan sekonyong-konyong datang badai, sekonyong-konyong bertiup angin yang membuat gelombang menjadi besar dan hampir menghanyutkan mereka. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami perjalanan naik perahu di sebuah perjalanan di laut atau di danau. Tiba-tiba cuacanya berubah dari angin yang tenang berubah menjadi angin sakal, badai yang membuat gelombang yang tadinya tenang menjadi gelombang yang menghanyutkan, menakutkan. Firman Tuhan ini berkata kepada kita,
Situasi yang berubah tiba-tiba itu telah membuat para rasul ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, guru, bangun, kita akan binasa. Guru, guru, bangun, apakah kau tidak peduli kita akan binasa?" Karena pada saat gelombang itu datang, badai itu datang, Yesus tertidur nyenyak. Murid-murid ketakutan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah topan yang hebat itu. Murid Tuhan Yesus tidurnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah kenyataan dalam hidup menjadi orang Kristen. Kenyataan yang pertama adalah ada banyak orang Kristen menjalani hidupnya bersama Yesus, tetapi di dalam banyak ketakutan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengakui pernyataan ini, bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi menjalani hidupnya di dalam berbagai banyak ketakutan. Ketakutan yang datang akibat perubahan yang hebat, seperti umpamanya kasus pandemi COVID-19 ini. Kita tadinya berpikir bahwa dengan sudah menurunnya penularan COVID-19 di bulan Januari, Februari, Maret, April, maka situasi akan kembali normal. Tetapi tiba-tiba saja bulan ini, sesudah perayaan hari raya besar ini, penularan COVID meningkat luar biasa. Khususnya kita yang di Jakarta ini. Itu tentu bisa menakutkan banyak orang, mencemaskan banyak orang. Kecemasannya bukan saja takut tertular oleh virus COVID-19 ini, tetapi mungkin yang lebih menakutkan adalah dampak daripada penyebarannya meninggi dari virus COVID-19 ini. Secara ekonomi, bagi saudara-saudara yang berdagang, yang punya restoran, yang punya toko, ini tentu menjadi sesuatu yang menakutkan. Tadinya sudah buka restorannya, sekarang harus tutup lagi. Dan ini tentu menjadi sebuah kecemasan bagi sebagian orang, karena dampaknya kalau tokonya tutup, restorannya tutup, dagangannya tutup, karyawan yang bekerja berarti tidak bekerja lagi. Jadi kita melihat runtutan daripada dampak virus COVID-19 ini begitu luar biasa. Dan itu bisa mencemaskan, bisa menakutkan. Seperti para rasul dalam nas firman Tuhan yang ketakutan akibat badai, akibat topan yang hebat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah hidup bukanlah sesuatu yang jauh di dalam bayangan kita, tapi itu adalah sesuatu kenyataan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kembali kepada pertanyaan Tuhan Yesus. Di manakah kepercayaan? Mengapa engkau kurang percaya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini membawa kita kepada kenyataan yang kedua, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang menjalani hidupnya bersama Tuhan, melewati badai dan kesulitan, tetapi dalam ketentraman.
Jadi coba bayangkan ini. Di satu sisi ada banyak orang-orang yang berkata, saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan, dia jalani hidupnya bersama Tuhan. Tetapi ketika datang persoalan, datang badai kehidupan, datang masalah, mereka ketakutan. Itulah yang digambarkan oleh sikap dari para rasul tersebut. Mereka bersama-sama dalam perahu bersama Yesus. Lalu ketika datang badai, datang topan yang menghantam perahu itu, mereka ketakutan. Itu yang fakta pertama dalam kekristenan kita. Tapi fakta yang kedua adalah ada sekelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan, menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi mereka menjalaninya dalam ketentraman, menjalaninya dalam ketenangan. Sebagai bukti, Mazmur pasal 4 yang kita baca tadi, saya bacakan pada kita ayat yang ke-9, Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 ayat 9 berkata seperti ini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu coba camkan aja. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, kalau membaca pernyataan seperti ini, seharusnya ini disampaikan oleh seorang yang apa? Tidak punya persoalan. Seorang yang hidupnya tidak menghadapi masalah. Seorang yang hidupnya bebas dari pergumulan-pergumulan hidup. Karena dia berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa tidur nyenyak. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang paling mahal? Ya, sering sekali kita berpikir bahwa yang mahal itu adalah tempat tidur. Tapi sebenarnya bukan. Ya. Yang mahal itu adalah apa? Tidur nyenyaknya. Ya, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya pernah mengalami menginap di sebuah hotel yang bagus, kamarnya besar, saudara-saudara. Ada minuman, ada anggur, ada buah. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur. Tempat tidurnya besar, ukurannya king size. Tidak bisa tidur. Karena saya jauh dari keluarga. Tetapi ketika tinggal bersama dengan keluarga, tinggal bersama istri, kamarnya tidak sebesar hotel itu, tempat tidurnya tidak sebagus tempat tidur hotel itu, tapi bisa tidur. Banyak orang berpikir tempat tidur mempengaruhi tidurnya nyenyak, ya? Tidak. Semahal apapun tempat tidur yang kita beli, tidak jaminan kita bisa tidur nyenyak. Rumah yang besar tidak menjamin kita tidur nyenyak. Di sinilah pemazmur ini berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pemazmur ini bukan tidak punya persoalan. Pemazmur ini punya persoalan. Karena dikatakan dalam ayat 2, bunyinya seperti ini. Apabila aku bermazmur, berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.
Lalu dalam ayat 3 dia berkata, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencinta yang sia-sia dan mencari kebohongan? Jadi pemazmur ini ada di dalam situasi yang mengalami pergumulan, mengalami kesusahan. Ada orang-orang yang memfitnah dia, ada orang-orang yang mencaci maki dia, membuli dia, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupnya, menghancurkan karirnya. Bapak Ibu, itu seharusnya membuat dia tidak bisa tidur. Itu seharusnya membuat dia gelisah. Itu membuat dia seharusnya berkata, saya akan hantam orang itu tersebut. Mungkin dia akan berkata, mana obat tidur? Mana obat tidur? Mana obat tidur? Supaya saya bisa tidur. Tetapi firman Tuhan ini berkata tidak demikian. Di tengah-tengah di mana dia mengalami kesesakan, di tengah-tengah di mana dia dibuli orang, dicaci orang, difitnah orang, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupnya. Dia berkata, dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kelompok yang pertama tadi menjalani hidup berjalan bersama Yesus. Tetapi ketika datang persoalan, datang pergumulan, datang kesusahan, mereka berteriak-teriak ketakutan. Bahkan mereka berkata, kita akan binasa, kita akan mati. Tetapi kelompok yang kedua, di mana pemazmur ini berkata, dalam kesesakanku, di dalam aku difitnah orang, di dalam aku diusahakan hancur oleh orang-orang lain, aku membaringkan diri dan tidur dengan tenang. Bukankah ini yang menjadi pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika mereka diwajibkan dengan ancaman dibunuh kalau tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Di halaman yang luas itu, ribuan orang disuruh bersujud, semuanya bersujud kecuali 3 orang. Ketiganya dengan tenang tidak mau bersujud menyembah patung Nebukadnezar. Lalu mereka ditangkap, ditanya lagi, diancam lagi supaya mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka dengan tenang berkata, kalau Tuhan akan membebaskan kami, kami tetap menyembah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak membebaskan kami daripada perapian itu, kami juga tetap akan menyembah Tuhan. Lalu mereka pun bertiganya dilemparkan kepada tungku perapian itu. Mereka jalani masalah, mereka jalani persoalan dengan apa? Ketenangan. Itu yang dihadapi oleh Daniel ketika dia difitnah, melanggar hukum Tuhan, hukum raja, di mana raja berkata tidak boleh beribadah kepada Allah manapun selain kepada raja. Daniel tetap beribadah kepada Allah Yahweh. Dia ditangkap, mau dilemparkan ke dalam gua singa. Dia berjalan memasuki gua singa tanpa ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari kita baca Ibrani 13. Ibrani 13. Mari kita baca Ibrani 13. Mari kita baca sama-sama ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku,
aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam dua ayat ini dikutip dua bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kutipan yang pertama adalah janji Tuhan kepada Yosua bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yosua dan akan terus mengikuti Yosua, menyertai Yosua. Itu adalah bicara tentang peneguhan kepada Yosua menggantikan Musa yang penuh dengan karisma itu. Dia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan akan berperang dengan kota-kota yang berkubu tinggi, berperang dengan orang-orang yang bertubuh raksasa. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk dikalahkan. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan janji itu, Yosua berani memimpin bangsa Israel. Yosua memenangkan tanah perjanjian. Lalu ayat 6 dikutip pernyataan pemazmur dari Mazmur 118. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang menariknya Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan kepada Yosua dan pernyataan pemazmur bahwa Tuhan adalah penolongnya sehingga dia tidak takut dihubungkan dengan apa? Soal apa? Ayat 5 kita baca, ayat 5. Ayo Bu, kita baca Bu. Ayat 5 kita baca sama-sama. Bagian A-nya 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aneh ya? Perjanjian Lama, janji itu diberikan kepada Yosua yang akan merebut tanah perjanjian supaya dia tidak takut, dan dia tidak takut, dia menang. Pemazmur berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut, dia menang. Nah, kepada kita yang hidup hari ini, ayat ini berbicara tentang apa? Supaya jangan takut soal uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kapan seseorang jadi hamba uang? Pernah berpikir, oh, kalau dia korupsi, itu dia hamba uang. Ah, betul juga. Ya, karena korupsi lah. Karena dia hamba uang, makanya dia korupsi kan? Itu betul juga. Kapan seorang jadi hamba uang? Oh, dia kerja keras, lupa keluarga, pokoknya cari duit terus. Seperti bunyi kereta kan? Duit. Lalu berhenti, susah. Nah. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, seseorang jadi hamba uang adalah ketika dia kehilangan sukacita, ketika dia dikuasai kekhawatiran karena tidak punya uang. Itu hamba uang. Ya. Pernah seseorang berkata kepada saya, aduh Pak Pendeta, bantu doa saya Pak. Terus saya bilang, kenapa Pak? Wah, keuangan sekarang sulit Pak. Saya baru saja cek, saldo di ATM saya tinggal 16 juta. Nah, saya ketawa. Lalu dia bilang, Pak Pendeta jangan ketawa dong. Saya bilang, Pak, kalau Bapak masih punya saldo 16 juta, sudah takut. Saldo saya, ATM-nya minta maaf terus. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Nah, bagaimana? Itu menunjukkan seseorang jadi hamba uang ketika dia kehilangan sukacita, kehilangan keyakinan kepemeliharaan Tuhan karena tidak punya uang. Bapak Ibu, saya menyadari ini bulan-bulan di mana banyak keluarga bergumul tentang keuangan karena harus membiayai anak yang melanjutkan pendidikan, harus membeli barang-barang tertentu, harus memperpanjang kontrak rumah. Dan itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata, jangan takut
Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak membiarkan kita. Seperti Dia memelihara perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Dia melanjutkan kasih setianya, memelihara perjalanan untuk merebut tanah perjanjian yang dipimpin Yosua. Tuhan adalah pemelihara kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau begitu, kuasa iman yang kedua itu apa? Membuat hidup tentram di tengah-tengah kesulitan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tentram dalam tengah-tengah kesulitan, masalahnya di mana? Masalahnya iman. Nah, masalahnya kepercayaan. Tapi begitu Bapak Ibu mempercayai Tuhan, seperti pemazmur tadi, di tengah kesesakannya, di tengah dia diserang banyak orang, dia bisa membaringkan diri dan tidur dengan aman. Mari kita jalani hidup bersama Tuhan. Bukan hanya karena lihat mujizat-mujizatnya, tapi karena kita percaya akan janjinya yang tidak pernah meninggalkan kita, janjinya yang tidak pernah membiarkan kita. Dialah Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memelihara kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita ambil waktu teduh.